wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendekatan konseling realita yang sudah saya praktikkan dan akan saya tampilkan setelah penjelasan berikut. Pendekatan konseling realita adalah pendekatan konseling yang dikembangkan oleh William Glasser. Pendekatan ini itu berfokus pada perilaku saat ini, tanggung jawab pribadi, dan kemampuan individu untuk membuat pilihan yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konseling realita, konselor juga dapat membantu konseli untuk mengevaluasi apakah perilaku yang selama ini mereka lakukan itu sudah mendukung tercapainya tujuan dan kebutuhannya atau belum. Nah, jika belum, konseli itu bisa diajak untuk menyusun rencana tindakan yang lebih realistis dan bertanggung jawab. Kenapa? Agar dapat menghadapi masalah secara lebih efektif. Intinya secara sederhana, konseling realita itu bisa diartikan sebagai proses bantuan yang mendorong individu untuk berfokus pada kondisi saat ini, mengevaluasi perilakunya, mengambil tanggung jawab atas pilihannya yang dibuat serta merencanakan secara sehat dan tanggung jawab. Pendekatan ini tuh menggunakan teknik WDEP, yaitu wants, doing, evaluation, dan planning. Wants itu untuk menggali keinginan atau kebutuhan dari konseli. Doing untuk mengidentifikasi apa yang sedang dilakukan konseli saat ini. Evaluasi atau evaluation itu untuk mengevaluasi apakah perilaku tersebut itu salah atau benar. Yang terakhir itu ada planning. Planning itu menyusun rencana atau tindakan yang realistis ataupun tindakan yang lebih baik lagi untuk membuat suatu perubahan. Itu saja penjelasan yang bisa saya kasih mengenai pendekatan konseling realita. Selanjutnya saya akan tampilkan praktik konseling dengan menggunakan pendekatan konseling realita. Bye. Waalaikumsalam. Iya, boleh duduk. Ya. Selamat siang. Siang. Kamu kesini habis ada kelas? Betul, saya ada kelas tadi. Dua anak PKS dari dari siang tadi. Oke. Oh, berarti dari pagi ya kamu ya? Betul, saya dari tadi dulu. Oke. Sebelumnya kamu tahu mereka dari mana? Saya tahu pertama sih saya tahu dari teman-teman kelas saya Bu, terus saya lagi dari mana dari mana juga di sekitar orang-orang kampus, pokoknya seperti itu. Oke, berarti kamu dari teman terus kamu daftar di sini. Betul banget Bu. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nanti. Kamu bisa panggil saya Ibu atau Pak, saya nama apa aja. Berarti apa ya? Kalau boleh tahu apa yang membuat kamu itu datang untuk daftar konseling ke UTBK? Ya, kalau kamu Bu, saya perkenalkan diri dulu, saya Stefan Wijayanto. Saya datang ke sini tuh mau tanya perihal soal saya itu males buat kerjain tugas-tugas saya. Oke, kamu sudah merasa kayak males sih buat belajar. Ya betul. Tapi Nah, untuk apa? sering ada tugas gitu. Untuk belakangan ini aja. Ya pas di kampus ini aja semester ini doang. Oke, sebelumnya saya izin
dulu, apakah kamu sebelumnya pernah konseling juga? Belum Bu, ini baru pertama kali saya seperti itu. Ya, berarti kamu baru pertama kali konseling. Di sini saya ingin menjelaskan kalau kita itu ada kode etik, ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan. Jadi kalau misalnya kamu mau terbuka atau cerita apapun ke saya, itu boleh banget, jangan takut rahasia kamu nanti terbongkar oleh siapapun, karena setelah kamu cerita ya udah nanti itu akan berakhir di saya. Sebelumnya juga saya ada waktu sekitar 45 menit ke depan, karena setelah itu masih ada yang mau konseling lagi. Jadi untuk 45 menit ke depan kamu bisa bebas cerita apa aja ke saya. Ya, baik Bu. Oke, boleh langsung diceritain aja apa hal yang mengganggu kamu sampai kamu bisa datang ke PPK. Hal yang mengganggu saya itu contohnya misalnya tugas sudah dikirim sama dosen saya, tapi saya memilih buat tidur atau buat main game atau hal yang lain itu yang tidak terlalu berguna di masa seperti itu. Jadi kamu suka menunda tugas kamu sehingga Jadi tugasnya tidak dikerjakan. apakah dari lingkungan kamu itu dihukum, atau dari keluarga kamu, teman kamu, atau mungkin orang-orang yang terdekat kamu? Mungkin kalau teman-teman saya nggak ada yang bermaksud buat apa dari tugas yang tugas nggak ada yang begitu, tapi dia bermaksud untuk mensupport saya untuk mengerjakan tugas itu. Nah, untuk keluarga saya apalagi dia paling itu pasti mensupport saya buat mengerjakan tugas, pasti bakal dikerjakan terus walaupun dari diri saya sendiri yang malas. Oke. Kalau dari yang saya dengar, apakah kamu merasa apa sih yang sebenarnya menjadi permasalahan kamu? Maksudnya masalah apa? Iya, ini dulu. Oke, dari yang saya dengar, kayak kamu suka menunda tugas dan sebagainya. Apakah kamu merasa tertinggal oleh teman-teman kamu sedang di fase seperti itu? Tapi saya mau nanya pada itu maksud tertinggal itu apa ya? Dalam artian tuh kayak gini, misalnya kayak harusnya deadline tugasnya tanggal segini, terus dengan kamu yang apa ya, kadang masih meninggal apa menunda tugas gitu, itu kan kamu tertinggal oleh teman-teman kamu kan? Apakah kamu pernah seperti itu? Saya sih nggak pernah sih Bu dari sebelum-sebelumnya, tapi pas semenjak saya masuk semester 4 ini dimulai pertemuan mau masuk arah UTM lah pokoknya, itu saya dimulai maksa-maksa untuk masuk kerja mengerjakan tugas ataupun mengerjakan hal-hal lain lah yang berhubungan dengan kuliah. Jadi saya semuanya itu pokoknya malas. Jadi ada solusi buat saya itu. Oke, jadi untuk yang pertama saya ingin tanya sama kamu, dari kamu suka menunda tugas,
yang sebenarnya pengen kamu lakukan atau yang kamu ingin capai untuk belakangan ini, untuk kedepannya? Sebenarnya sih saya juga udah ada target buat kuliah ini. Buat saya ngilangin yang pertama dulu yaitu ngilangin rasa kemalasan saya untuk mengerjakan tugas. Karena dengan mungkin hilang itu saya bisa membuat nilai saya mungkin lebih baik, absensi saya akan menjadi bagus dan total kena omel-omel antara orang tua. Mungkin seperti itu. Oke. Kalau misalnya kamu tuh lagi merasa motivasi belajar kamu lagi turun nih, atau kamu sedang merasa tertekan dari segala sisi, apa hal yang pertama kali kamu lakuin? Paling kalau misalnya saya lagi mau kayak gitu tertekan atau tugasnya nggak saya mengerti, ya pikiran saya sih ya itu satu, kayak males. Mungkin saya bakal main game atau hal lain. Jadi seperti itu. Berarti sejauh ini kamu merasa gak di sebelah mana kesalahan kamu belakangan ini? Sebenarnya sih saya salahnya yang tadi ibu bilang kalau susah soalnya saya bilang soalnya itu saya tahu lebih banyak lagi, tapi tetap dia di situ aja. Mungkin itu ataupun otak saya, pikiran saya ingin bermain doang tuh, saya main game doang. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, setelah kamu tahu nih semuanya permasalahan yang sedang kamu alami sebenarnya, apa sih kayak harapan atau kayak keinginan atau kayak pencapaian apa sih yang harus aku terapin gitu untuk kedepannya? Karena kan kita kan nggak selalu nggak selalu ada di fase itu terus gitu. Kita harus punya planning untuk kedepannya. Nah, plan saya atau planning kamu untuk kedepannya? Mungkin dari saya habis konseling dengan ibu ini, saya mungkin udah ada planning buat kedepannya. Kan saya juga udah semester 4, jadi mungkin saya udah harus siap-siap untuk buat tugas-tugas mendatang. Jangan menggunakan SKS yaitu sistem semalam, tapi diusahakan kalau yang tugas saya bakal kerjain, masuk saya kerjain. Dan terus untuk kedepannya buat saya sendiri mungkin saya bisa untuk melawan rasa malas itu sendiri. Tadi kamu nanya kan pendapat saya apa solusi saya di kamu. Oke, kalau dari saya sendiri kita harus membuat perbedaan kita dulu. Mungkin dari yang kita pas-pasan buat ngerjain tugas, coba kita belajar pelan-pelan. Atau mungkin dengan cara kamu bikin jadwal kecil harian. Kayak misalnya hari ini kamu harus lakuin apa dulu. Misalnya kamu catat deh jadwal apa yang kamu kayak jadwal tugas saya. Sekiranya memang itu kamu males untuk kerjain, coba dikerjain dari jauh hari. Mungkin dengan kayak gitu, jadi kamu pas udah hamil berapa deadline, itu kamu udah nggak terburu lagi, atau mungkin mengurangkan
karena kan kalau kita malas itu kan kita gak bakal mau ngelakuin apa-apa kan. Udah kita maunya yang senang aja. Jadi dari kayak punya catatan kecil aja, kayak notes sendiri. Di sini tuh notes. Nah, jadi kalau menurut saya notes, tapi ada nggak jadwal dari ibu sendiri? Misalnya saya benar tugasnya bentar jam, saya habis selesai kuliah ada tugas, saya perlu jam-jamnya apa gimana tuh notesnya? Sudah notes ibu itu. Oke, kamu bisa lihat dulu setelah kamu kuliah ini deadline-nya di jam berapa. Kamu harus bisa manage waktu juga. Misalnya rumah kamu jauh, sedangkan deadline-nya itu sebentar lagi, mungkin kamu bisa kuliah dulu di kampus, sisihkan waktu dulu, baru setelah itu pulang. Seperti itu kan meminimalisir waktu. Tugas kamu juga gak akan tertinggal kalau udah selesai duluan gitu. Gak apa-apa telat pulangnya asal tugas selesai dulu. Itu yang paling penting. Tapi kalau untuk kedepannya mungkin kamu sendiri yang bisa manage waktu, karena yang tahu waktu kamu seharian itu kan diri kamu sendiri. Jadi bisa kamu catat di notes tersebut tanggal deadline tugasnya dan sebagainya. Itu. Ya. Baik, terima kasih Bu atas saran atau tahu cara gimana supaya saya menjadi malas seperti dulu lagi, dan mungkin saya udah ada semangat kecil untuk melakukan hal-hal yang tadi disebutkan oleh Ibu sendiri. Sebenarnya bukan rasa malas sih. Mungkin itu kamu cuma butuh waktu istirahat. Sebenarnya saya apresiasi juga kamu sudah berani untuk datang ke sini, karena katanya kan PBK itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah aja kan. Tetapi kamu udah berani datang ke sini, itu keren banget. Terus kamu juga tadi bilang mau berubah dengan mencatat hal-hal kecil untuk memanage waktu, itu udah sangat saya apresiasi karena itu luar biasa banget. Ada lagi yang mau diceritain? Mungkin ya Bu, udah sih Bu, dari semua cerita saya cuma masalah ya satu tempat di pengalaman saya sendiri. Dari kemarin saya nggak sama, mungkin dari dengan saya cerita Ibu saya bisa buat pengalaman bersama saya sendiri. Berarti udah nggak ada yang mau diceritain lagi? Boleh. Oke, kita juga udah selesai ya, 45 menit. Saya juga makasih ke kamu karena berani datang ke sini. Kalau misalnya kamu butuh konseling tambahan di pertemuan berikutnya, kamu bisa langsung chat saya aja, karena di akun PBK di situ ada nama-nama konselornya. Gimana sejauh ini udah lumayan lega? Alhamdulillah udah lumayan bagus. Oke. Mungkin cukup sekian aja ya untuk hari ini. Kamu jangan patah semangat. Saya yakin itu bukan semangat, tapi itu hanya butuh sejenak aja untuk istirahat dari pikiran-pikiranmu. Saya terima kasih juga kepada Ibu karena sudah mau mengeluarkan cerita saya, mengeluarkan saya. Saya terima kasih banyak sudah dikasih waktu supaya Pak menunggu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Dari jalan.